Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita kedatangan dua buah router Wi-Fi 6 dari Asus. Yang satu tampilannya garang ini untuk gamers dan satu yang tampilannya minimalis dan elegan memiliki fitur AI yang sangat canggih. Contohnya kalau misalkan kalian punya beberapa router Asus di rumah, kalian bisa mengkoneksikan antar router tanpa menggunakan kabelan dengan fitur AI Mesh-nya yang nanti akan kita praktekkan, tapi sementara kita bahas dulu untuk yang router gaming dulu. Dari namanya Asus TUF AX3000 berarti memiliki kecepatan up to 3000 Mbps, 574 Mbps di jaringan 2,4 GHz dan 2402 Mbps di jaringan 5 GHz. Tapi speed ISP atau Internet Service Provider di Indonesia kan nggak kenceng-kenceng amat bang. Saya udah bikin video tentang kenapa kita butuh Wi-Fi 6. Karena Wi-Fi 6 itu bukan hanya soal speed, bukan hanya soal kenceng. Di router Wi-Fi 6 ada teknologi yang namanya Dual MU-MIMO, kemudian udah channelnya itu 160 MHz. Kemudian juga ada teknologi namanya ODFMA yang di video tersebut udah saya jelaskan dengan sangat detail dan sangat lengkap. Di video kali ini nggak akan saya bahas lagi, jadi kalau kalian pengen nonton lebih detail, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan ini. Kita balik aja ke namanya ya, router. Pengatur rute. Jadi dengan router Wi-Fi 6 teknologi barunya, si pengatur rute ini lebih expert, lebih pro. Jadi kita internetnya itu bisa makin lancar. Gak ada yang namanya ping tinggi ketika main Mobile Legends, gak ada yang namanya buffering ketika streaming, karena si pengatur rutenya tadi udah expert atau udah lebih pintar ketimbang generasi sebelumnya. Sekarang balik ke pembahasan si router Wi-Fi 6 dari Asus, yaitu Asus TUF AX3000 ini. Dari segi desain, karena router ini pakai label nama TUF atau plesetannya TUF ya. TUF itu kalau bahasa Inggris kuat, jadi desainnya gaming banget. Tampak depan seperti X-House mobil sport, tampak atas seperti robot dengan beberapa garis abstrak yang keren banget. Aksen kuningnya memberikan kesan kayak robot Bumblebee di Transformer gitu. Dengan desain ini saya pede banget buat taruh router Asus TUF ini di atas meja. Karena biasanya router saya yang tradisional yang desainnya gitu-gitu aja saya sembunyikan di belakang PC. Tapi kalau ini langsung saya taruh di atas meja karena desainnya menurut saya kayak kalau dibuat ria itu kayak bagus banget gitu. Di bagian belakang terdapat input power button, USB 3.0, dan 4 LAN yang satu tulisannya ada gaming port. Nah, gaming port ini adalah port spesial dedicated buat kalian yang suka ngegame. Karena gaming port ini memang dibikin dedicated dan spesial khusus untuk gamers agar jaringannya lebih stabil. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin dapat pre-ordernya PS5 yang digital version, kalian bisa pakai port gaming dari Asus TUF ini biar ngegame itu lebih lancar. Tapi saya kemarin nggak dapat pre-order. Kemudian untuk setup pemasangannya mudah banget. Pertama kita bisa download dulu aplikasi router, bisa di App Store ataupun di Play Store. Kemudian kita koneksikan WiFi yang ada di smartphone kita dengan router Asus TUF AX3000. Kalau nama defaultnya nggak muncul, kalian bisa reset dulu dengan menekan tombol reset yang ada di belakang tadi. Setelah terkoneksi dengan WiFi defaultnya, kalian bisa manage jaringan baru melalui aplikasinya. Caranya gampang kok, kalian tinggal follow aja langkah-langkah yang sudah disediakan atau wizard yang sudah disediakan di app-nya. Setelah terkoneksi dengan WiFi nama default, kalian bisa manage jaringan baru melalui aplikasinya Asus router tadi. Follow aja langkah-langkah wizardnya. Caranya mudah banget kok, intinya tinggal next aja lah. Kemudian untuk opsi yang lebih kompleks dan lebih advance, kalian bisa masuk ke router.asus.com, masuk menggunakan username dan juga password yang sudah kalian setup di aplikasi Asus router tadi. Dan di advance setup desktop ini kalian bisa atur mulai dari konfigurasi IPv6-nya, VPN, kemudian adaptive quality of service, AI protection, dan masih banyak banget untuk menunya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk menggunakan aplikasi Asus routernya karena lebih user friendly, lebih mudah digunakan, dan enak aja gitu, nggak usah di depan komputer, langsung aja ambil dari saku smartphone-nya. Di aplikasi Asus router ini kita bisa lihat real time traffic dalam bentuk jumlah kbps. Kita juga bisa gunakan fitur adaptive quality of service, di mana kita bisa atur bandwidth kita tujukan untuk apa. Contohnya kalau misalkan kalian di rumah itu lebih suka gaming, ya kalian pilih QoS-nya untuk game. Kalau misalkan kalian suka streaming Netflix, ya tinggal diganti ke Netflix. Kalau kalian lagi WFH, kalian juga tinggal pilih menu WFH. Jadi prioritas bandwidth ini mau kemana sih? Enak banget, jadi nggak ada lagi yang namanya ping rendah, kemudian nge-lag, WFH, kemudian tiba-tiba jaringannya putus, nggak ada. Dan karena Asus TUF AX3000 ini adalah router gaming, jadi tidak lupa juga di aplikasinya ada mode gaming. Di mode ini saya coba untuk main Mobile Legends, pingnya rendah banget, nggak lag sama sekali. Jika dibandingkan dengan langsung tertuju ke modem ISP
internet service provider saya. Kebetulan di sini saya pakai MNC Play karena yang bisa masuk ke sini cuma MNC Play. Kemudian untuk kalian yang punya keluarga yang masih di bawah umur, kalian juga bisa memanfaatkan fitur parental control untuk membatasi aktivitas mereka di internet. Jadi biar adik kalian itu main FF aja gitu, tidak melihat apa yang seharusnya belum waktunya dilihat. Jadi biarin main FF aja, nggak apa-apa lah daripada lihat yang enggak-enggak. Kemudian untuk sistem security-nya sudah ada di level WP3. Nah, Wi-Fi 5 itu kalau nggak salah masih di WP1. Untuk Wi-Fi 6 sudah di WP3. Apa bedanya WP1 dan WP3? Gampangnya seperti ini. WP1 itu temboknya 1, WP3 itu temboknya 3. Gampangnya seperti itulah. Jadi dari segi enkripsi itu lebih aman kalau misalkan pakai WP3. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen ambil data kalian hanya dari Wi-Fi, itu tidak akan semudah mengambil dari security level yang WP1. Ditambah lagi, fitur dari Asus TUF AX3000 ini sudah ada AI Protection yang powered by Trend Micro untuk security-nya agar lebih aman. Dan di aplikasinya ini kita bisa menggunakan fitur yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu AI Mesh. Jadi gampangnya seperti ini deh, kalau misalkan kalian punya rumah yang lantainya 10 mungkin atau lantai 1, tapi luasnya 10.000 meter gitu ya, dengan tembok beton sekat yang banyak banget, pasti di rumah kalian tersebut bakalan ada titik blind spot atau titik di mana sinyal coverage Wi-Fi itu mungkin barnya nggak full atau speednya nggak sekenceng ketika kalian dekat dengan modemnya secara langsung. Jadi walaupun kalian pakai paketan ISP yang mungkin 1000 Mbps, tapi kalau terlalu jauh dengan jarak modem dan banyak interference, mungkin tembok beton atau apapun, pasti speednya menurun karena area coveragenya kurang luas. Nah, dengan fitur AI Mesh ini kita bisa mengkoneksikan antar router tanpa menggunakan kabelan. Jadi kalian bisa taruh router 1 mungkin di ruang tamu, router 1 di lantai 2, router 3 di lantai 3. Itu nggak usah pakai kabelan, karena kalau misalkan narik kabelan itu kan repot ya. Pertama kita harus sembunyikan dulu kabelannya biar terlihat rapi. Belum lagi kalau misalkan kita sembunyikan di atap, kemudian ada kucing, ada tikus yang nyokoti kabelnya rusak, kita harus maintenance lagi, itu kan repot banget. Nah, dengan fitur AI Mesh ini kita bisa mengkoneksikan antar router tanpa kabelan. Jadi hanya menggunakan AI yang nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Tapi sebelum saya demokan, saya akan menjelaskan secara singkat aja untuk yang Asus RT AX55 Wi-Fi 6 ini. Berbeda dengan Asus TUF AX3000, RT AX55 bukan router gaming, lebih ke router untuk pebisnis atau profesional dengan desain yang minimalis tapi tetap terlihat elegan dengan aksen warna merah, dan dimensinya lebih kecil ketimbang Asus TUF AX3000. Tapi tetap menurut saya desainnya ini masih pantas lah kalau misalkan ditaruh di atas meja. Jadi nggak perlu disembunyikan di belakang PC atau di kolong meja. Walaupun memiliki jumlah antena yang sama, antenanya ada 4, tapi speednya berbeda karena RT AX55 ada di speed 1800 Mbps dengan 1201 Mbps di jaringan 5 GHz dan 574 Mbps di 2,4 GHz. Untuk beberapa fitur Wi-Fi-nya juga berbeda dengan Asus TUF AX3000. Untuk UFDMA masih ada, 1024 QAM high data rate juga ada, dan masih ada di kanal 80 MHz. Jadi kalau kita ibaratkan jalan tol, Asus TUF AX3000 dengan kanal 160 MHz-nya ini 2 jalur, sementara untuk Asus RT AX55 ini 80 MHz 1 jalur. Jadi untuk transmisi datanya lebih bagus yang Asus TUF AX3000 ini. Kemudian karena dia bukan router gaming, untuk RT AX55 ini juga tidak ada fitur mode gaming seperti Asus TUF ini. Sekarang kita demokan bagaimana caranya untuk menggunakan fitur AI Mesh mengkoneksikan router tanpa menggunakan kabelan. Jadi kalian taruh dulu untuk yang RT AX55 ini di tempat yang menurut kalian sinyal coveragenya itu barnya nggak penuh atau speednya lelet atau titik blind spot. Nah, saran saya jangan ditaruh di tempat yang banyak banget untuk sinyal interference. Contohnya seperti di dekat kulkas, di dekat microwave, atau di perangkat Bluetooth yang sedang aktif karena nanti banyak interference untuk jaringannya. Kemudian kalian tinggal masuk ke aplikasi Asus Router, kemudian Add Node. Secara otomatis aplikasi akan mendeteksi router yang akan kita gunakan sebagai mesh. Kemudian tinggal follow aja ya langkah wizardnya karena memang gampang banget. Dan enaknya kita bisa setup untuk pakai satu jaringan aja. Jadi kalau misalkan kalian setup di Asus TUF AX3000 ini, contohnya nama jaringannya DKID, passwordnya subscribe DKID gitu contohnya ya. Kalian nggak usah setup jaringan baru di sini karena kalau misalkan kita punya banyak router dan kita pakai banyak jaringan ya repot juga. Misalkan masuk ke kamar mandi, masukkan wifi, loading lagi, masuk ke gudang, masukkan wifi, loading lagi gitu kan repot. Kalau satu jaringan kan lebih enak. Kalau titik blind spot atau sinyal yang lemah di rumah saya itu ada di kamar mandi karena modemnya ada di ruang editing yang sekaligus menjadi ruang tamu, kemudian ada kamar, nah kemudian kamar mandi. Jadi ketika saya di kamar mandi sinyalnya
ya nggak sekenceng ketika saya ada di ruang editing. Nah, ketika saya pasang si RTX 55 ini di kamar dengan sekat hanya satu tembok aja, di kamar mandi wifi-nya jadi full dan speednya juga sama seperti di ruang editing. Kalau kalian tanya kenapa di kamar mandi saya prioritaskan untuk wifi, ya gitulah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kesimpulannya, memang kalau misalkan kalian beli router Wi-Fi 6 biar speed kalian nambah, itu salah sih ya, karena tergantung ISP atau Internet Service Provider kalian. Kalau kalian ambil paketan yang 10 Mbps, contohnya ya, kalian pakai router Wi-Fi 6 dan berharap speednya bisa yang support seperti Asus TUF AX 3000 yang up to 3000 Mbps, ya nggak bisa, karena service provider, Internet Service Provider kalian mentoknya di 10 Mbps, bukan 3000 Mbps. Tapi sekali lagi, menurut saya Wi-Fi 6 itu bukan hanya perkara kencang. Balik lagi ke namanya router ya, atau pengatur rute. Kalau misalkan kalian udah pakai router Wi-Fi 6, jadi pengatur rute kalian itu udah lebih pro gitu dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Wi-Fi 5. Di Wi-Fi 6 pengatur rutenya udah punya ODFMA, kemudian ada dual MU MIMO, kemudian juga ada subkanal yang sudah 160 MHz yang jalurnya lebih lebar. Intinya pengatur rute ini lebih pro daripada generasi sebelumnya. Ditambah lagi dengan router dari Asus yang punya fitur-fitur yang saya sebutkan tadi seperti parenting control, kemudian ada AI mesh, kemudian ada AI protection, dan masih banyak lagi sebenarnya ya, ada wake up online, ada diagnostik, masih banyak. Tapi kalau misalkan saya jelaskan semuanya sesuai di websitenya, videonya bakalan panjang banget. Saya jelaskan yang menurut saya menarik aja. Untuk harganya, Asus RTX 55 dibanderol sekitar 1 jutaan, dan untuk Asus TUF AX 3000 sesuai dengan speednya ya, sekitar 3 jutaan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.